Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda, saya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita masih tentang statistik, yaitu ukuran letak meliputi kuartil, desil, persentil dari data tunggal dan data kelompok. Kali ini kita akan membahas desil, baik dari data tunggal maupun data kelompok. Langsung saja ke pokok persoalannya. Desil dari data kelompok. Untuk menentukan desil dari data berkelompok dapat digunakan rumus berikut. DI sama dengan LDI tambah I per 10 kali N kurang FKDI per FDI kali P. Apa maksudnya ini? Keterangan DI sama dengan desil ke I, dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga 9. Artinya apa? Kalau mau nyari D1 ganti I-nya dengan 1 semua ini ya. Kalau mau nyari D2 ganti I-nya dengan 2. Kalau mau nyari D3 ganti I-nya dengan 3 dan seterusnya. Kalau mau nyari D9 ganti I-nya dengan 9, nggak ada D10 ya. LDI sama dengan tepi bawah kelas DI. N sama dengan sigma F sama dengan banyak data. I per 10 kali N sama dengan letak desil ke I. FKDI sama dengan jumlah frekuensi kelas interval sebelum DI. FDI frekuensi kelas interval kelas DI. Terakhir P sama dengan panjang kelas interval atau lebar kelas. Bagaimana menggunakan rumus ini? Langsung saja kita lihat contohnya. Tentukanlah D2, D6, D8 dari data dalam daftar berikut. Perhatikan daftarnya. Tinggi badan dalam sentimeter, kelas intervalnya ini ada 6 ya. Kemudian frekuensinya berturut-turut 10, 16, 20, 27, 15, 12. Total frekuensi atau jumlah frekuensi 100. Bagaimana menyelesaikan D2, D6, dan D8? Langsung saja penyelesaian. Rumusnya sambil diingat ditulis dulu ya. DI sama dengan LDI tambah I per 10 kali N dikurangi FKDI per FDI kali P. Sekarang kita akan menentukan D2 dulu. Menentukan D2. Rumusnya I-nya diganti 2 ya, menjadi D2 sama dengan LD2 tambah 2 per 10 kali N dikurangi FKD2 per FD2 kali P. N sama dengan sigma F sama dengan 100. Kita harus menentukan letak D2 dulu ya, pada data ke 2 per 10 kali N sama dengan 2 per 10 kali 100. N nya kan 100 sama dengan 20. Data ke 20 dalam daftar ada di mana? Yaitu pada kelas interval dari 156 sampai 159. Kok bisa? Perhatikan tabel. Nah, ini sudah ditandai hijau ya. Data ke 20. Data ke 1 sampai ke 10 ada di kelas pertama. Data ke 11 sampai ke 26 ada di kelas kedua. Karena kelas kedua frekuensinya 16. Begitu ya. Nah, setelah kelasnya kita tahu, kita tentukan unsur-unsur pada rumus. Mulai dari
LD2. LD2 ini kan tepi bawah kelas desil kedua. Berarti dari sini nih 156 dikurangi 0,5 sama dengan 155,5. Kemudian FKD2 kan jumlah frekuensi sebelum kelas D2. Sebelum kelas D2 ada satu kelas dengan frekuensi 10, jadi tulis aja 10. Kemudian FD2. FD2 ya frekuensi kelas D2 yaitu 16. Kemudian P, lebar kelas sama dengan 159,5 dikurangi 155,5 sama dengan 4. Dari mana ini tepi atas kelas D2, ini tepi bawah kelas D2 ya. Tepi atas kelas D2 kan 159,5. Tepi bawahnya 155,5. Atau bisa juga diperoleh dari 160 dikurang 156. Boleh juga 156 kurang 152. Atau boleh juga 163 kurang 159. Atau 159 kurang 155. Hasilnya akan sama-sama 4. Sama aja ya, nggak apa-apa. Setelah unsur-unsur pada rumus diketahui, baru masuk ke rumus. D2 sama dengan 155,5 tambah. Ini tadi LD2 ya. Tambah 20, ini 20. Dikurangi 10 ini ya, dibagi 16 dikali 4. Kemudian kita sederhanakan sama dengan 155,5 tambah. Coba 20 kurang 10, 10 kali 4, 40 per 16. Sederhanakan lagi, 40 per 16 dalam desimal berapa? Jadi D2 sama dengan 155,5 tambah 2,5. Berapa 155,5 tambah 2,5? 157,5. Jadi seperti itu cara menentukan desil kedua atau D2. Lanjut, kita masih ada dua lagi, D6 dan D8 ya. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Terima kasih. Rumusnya ditulis lagi. Kita akan menentukan D6. Perhatikan, rumusnya berarti I-nya diganti 6. D6 sama dengan LD6 tambah 6 per 10 kali N dikurangi FKD6 per FD6 kali P. Selanjutnya kita menentukan letak dari D6. N-nya dulu. N sama dengan sigma F sama dengan 100. Letak D6 pada data ke 6 per 10 kali N. N-nya tadi 100, jadi 6 per 10 kali 100 sama dengan 60. Data ke 60 yaitu pada kelas interval 164 sampai 167. Perhatikan tabel. Bener nggak tuh yang ke 60? Nah, yang ini coba kita hitung, bener nggak di sini? 10 tambah 16, 26 tambah 20, 46. 46 itu data terakhir di kelas ketiga ya. 47 sampai 73 itu ada di kelas yang ini, di kelas keempat. Berarti data ke-60 juga di kelas keempat, begitu ya. Nah, sekarang kita tentukan LD6. LD6 sama dengan berarti kan tepi bawah kelas D6 ya. 164 nih dikurang 0,5, jadilah 163,5. Kemudian FKD6, jumlah frekuensi sebelum kelas D6. Kan 10 tambah 16 tambah 20 ya, 46. Kemudian FD6 yang ini 27. Kemudian P sama dengan
Lebar kelas 167,5 dikurangi 163,5 sama dengan 4. Tepi atas dikurangi tepi bawah pada kelas D6. Atau 168 kurang 164 atau 164 kurang 160 boleh juga ya. Sama aja hasilnya 4. Kemudian kita masuk rumus. D6 sama dengan LD6 tadi ya. 163,5 tambah 60 nih dikurang 46 yang ini dibagi 27 yang ini kali 4 yang ini. Sederhanakan. 60 kurang 46 dikali 4 bagi 27 sama dengan 163,5 tambah 56 ya per 27. 56 per 27 dalam desimal berapa? Kita sederhanakan lagi menjadi D6 sama dengan 163,5 tambah 2,07. Jumlahkan sama dengan 165,57. Begitulah cara nyari D6. Sekarang kita cari D8 ya. Rumusnya diingat lagi kalau lupa. I-nya diganti 8 ya. Menentukan D8. Rumusnya D8 sama dengan LD8 tambah 8 per 10 kali N dikurangi FKD8 per FD8 kali P. N-nya sigma F sama dengan 100. Letak D8 pada data ke-8 per 10 kali N sama dengan 8 per 10 kali 100. N-nya 100 sama dengan 80. Data ke-80. Yaitu pada kelas interval 168 sampai 171. Bener apa? Kita lihat dulu tabelnya. Nah, ada di sini pada warna hijau ini ya. Coba kita hitung. 10, 16, 20, 27. Ini baru 73. Masih kurang berapa? Masih kurang 7. 7 diambilkan dari kelas berikutnya, yaitu kelas 168 sampai 171 atau kelas interval kelima. Bener ya? Bener. Kalau begitu L8 bisa ditentukan sama dengan 168 ini dikurangi 0,5. Tepi bawah kelas D8 ya sama dengan 167,5. Kemudian FKD8 jumlah frekuensi sebelum kelas D8. Berarti kan 10 tambah 16 tambah 20 tambah 27 itu 73. Kemudian FD8 jelas nih ya, yang warna hijau ini 15. Kemudian P panjang kelas interval atau lebar kelas 171 dikurang 167,5. Tepi atas dikurang tepi bawah kelas D8. Atau 172 kurang 168 boleh. 175 kurang 171 juga boleh. Terus karena unsur-unsur pada rumus sudah diketahui, masuk ke rumus. D8 sama dengan 167,5 ditambah 80 ini ya, dikurangi 73 ini, dibagi 15 ini, dikali 4 sama dengan 167,5 ditambah, disederhanakan ini 80 kurang 73 kali 4 28 bagi 15. 28 bagi 15 dalam desimal berapa? Sederhanakan lagi. D8 sama dengan 167,5 tambah 1,9. Terus dijumlahkan berapa hasilnya? 169,4. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang desil. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.